Berkisah 15 tahun yang lalu, kita akan dikenalkan dengan seorang anak laki-laki yang bernama Michel. Saat ini, ia dan keluarganya sedang berlibur ke rumah nenek dari ibunya di kampung. Konon, di belakang desa si nenek ada satu gunung aneh yang semua orang dilarang masuk ke wilayah gunung itu. Dan kisah akan berfokus ke gunung tersebut ya guys. Dari dulu, Nenek Michel selalu melarangnya untuk mendekati apalagi melewati batas kepala singa di gunung itu. Bahkan hanya untuk melihat gunung pun jangan pernah, kata si nenek. Waktu itu, Michel meminta izin ke si nenek untuk pergi bermain dan menangkap serangga. Seperti biasa, si nenek melarang Michel main dekat gunung itu. Sewaktu bermain, ada seorang kakek dengan kendaraan taninya. Sama seperti si nenek, dia juga melarang Michel untuk tidak mendekati gunung itu. Saat bermain di tepi sungai, Michel melihat seorang anak di kolong jembatan. Lalu dia bergegas mendekatinya dan akan mengajaknya bermain bersama. Saat di belakang anak aneh itu, Michel menanyakan dia sedang apa. Akan tetapi, saat melirik ke belakang, tatapannya sangat aneh, cenderung menyeramkan. Michel pun menangkap serangga bersama dengan anak aneh itu, yang berdiri di belakang Michel dengan postur punggung yang bungkuk. Dan setelah beberapa lama untuk pertama kalinya anak aneh itu berbicara. "Ayo kita temui ibuku." Anak aneh itu menunjuk gunung belakang. Singkat cerita, sore pun tiba. Mereka telah sampai di jalan setapak masuk gunung itu. "Apa rumahmu di sini?" tanya Michel. "Dulu rumahku di sini, tapi sekarang tidak," balas anak aneh itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampai tiba mereka di perbatasan yang disebut Kepala Singa. Nah, ini kepala singanya. Kenapa disebut kepala singa? Saya juga tidak tahu guys. Waktu semakin sore menjelang maghrib, tapi masih terlihat cahaya matahari. Mereka pun semakin memasuki ke dalam hutan di gunung itu. Setelah beberapa jauh berjalan, Michel bertanya tentang ibunya anak aneh itu. Dan anak aneh itu mengatakan, ibunya ada di sini, dengan postur bungkuk yang semakin menyeramkan. Semakin dalam, Michel melewati batas larangan masuk yang kedua. Sampai-sampai sinar matahari pun tidak tembus ke hutan itu dan malah semakin gelap. Di perjalanan, saat ini Michel tersadar bahwa ia telah berjalan sendirian, memasuki gunung terlarang. Dengan sangat paniknya, ia langsung membalikan badannya ke belakang dan bergegas berlari. Lalu tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara lonceng yang semakin lama semakin kencang dan mendekat. Michel langsung menyalakan senter di HP-nya. Lalu suara loncengnya terdengar di balik pohon dan muncul sebuah tangan dengan lonceng itu sambil terus membunyikannya. Michel gemetar sambil bertanya, "Siapa itu?" Dan tiba-tiba sosok hantu wanita menyeramkan berlari dengan anehnya ke arah Michel. Michel pun dengan sekuat tenaga melarikan diri dari hantu itu. Singkat cerita, dia telah sampai di rumah si nenek dengan berbalutkan selimut. Di saat itu ada ibu dan ayahnya, dan ada neneknya yang sedang menyiapkan makan malam. Lalu Michel memikirkan kejadian tadi, apakah dia harus bilang atau tidak soal dia pergi ke gunung itu. Tapi akhirnya dia malah merahasiakannya. Malam pun tiba. Mereka berempat tidur bersama di ruang tengah. Tetapi Michel ternyata terbangun dan sedikit melek. Pintu luar pun terbuka lebar. Ketika akan menutup pintu, badan Michel tidak bisa bergerak. Di saat itu juga terdengar suara lonceng, persis seperti di gunung waktu itu. Michel mencoba untuk membangunkan ayahnya, tapi tidak bisa karena badannya sangat kaku dan bersuara pun tidak bisa. Suara lonceng pun semakin mendekat dan lalu berhenti. Dan tiba-tiba, sosok hantu wanita sudah ada di balik pintu. Anjing serem. Michel sangat ketakutan hingga badannya membatu. Dia mencoba mengeluarkan suara, tapi hanya bergema di hati. Dia pun mencoba menutup mata beberapa detik. Semoga hantu itu menghilang. Tapi saat membuka mata kembali, ternyata hantu itu seakan mencoba mendekati Michel. Hantu itu mulai merangkak ke arahnya ditambah dengan suara erangan menyeramkan. Sampai akhirnya Michel tidak sadarkan diri. Lalu dibangunkan oleh ibunya yang mengherankan kepadanya. Michel pikir tadi itu adalah mimpi, jadi tidak menceritakannya pada ibunya.
tetapi malah refleks dia bilang ingin cepat pulang. Akan tetapi, ibunya hanya berkata, "Coba bilang itu pada ayahmu besok," sambil berjalan ke arah pintu. Michelle melirik ke arah si nenek. Neneknya seperti sedang tidak tertidur, dan ternyata neneknya terlihat sangat syok guys. Mungkin melihat hantu semalam. Besok harinya mereka dalam perjalanan pulang. Hal ini bukan karena keinginan Michelle, tapi karena disuruh pulang oleh si nenek. Saat itu juga, Michelle menanyakan ke ibunya, "Apa ibu pernah pergi ke Kepala Singa?" Si ibu kaget dan menanyakan balik, "Apa kau pergi ke sana, Michelle?" Dengan gugup, dia menjawab, "Tidak, aku hanya penasaran saja." Si ibu pun kembali menjawab, si ibu tidak pernah tahu soal gunung itu karena pergi sekolah ke daerah lain. Tapi sepertinya si ibu sedang menyembunyikan sesuatu guys. Beberapa hari kemudian, di rumah mereka, si ibu sedang memasak, lalu terdengar suara jeritan Michelle di kamar. Ternyata dia kembali mimpi buruk. Si ibu pikir setelah mereka kembali dari rumah si nenek, sikap Michelle jadi aneh dan bertanya kembali ke Michelle, "Apa benar di kampung tidak ada hal aneh?" Lalu Michelle ngeles, "Mungkin jika lanjut tidur dia akan baik-baik saja, Bu." Lalu malam pun tiba. Ternyata Michelle tidur di tengah antara ibu dan ayahnya. Michelle masih memikirkan hantu di gunung itu. Dia pikir apa hantu itu mengikutinya sampai rumah ya? Dan dia pun tertidur. Saat tengah malam, ibunya terbangun karena mendengar suara semut di TV. Ternyata Michelle sudah tidak ada di kasur. Ibunya pun menuju ruang TV dan menanyakan, "Michelle, kenapa ia belum tidur malam-malam begini malah nonton TV?" Dan apa yang terjadi ternyata sepertinya Michelle sedang kerasukan dengan ekspresi yang sangat aneh, mangap sangat lebar, dan sedang menonton TV tak jelas. Dengan syok dan takutnya, si ibu langsung berlari ke kamar dan membangunkan si ayah. Saat ayah terbangun, si ibu menjelaskan bahwa Michelle bersikap aneh dan tertawa sendiri di ruang TV. Mereka berdua pun bergegas ke ruang TV untuk melihat keadaan Michelle. Dan hal yang tak terduga pun terjadi. Ya, Michelle ketumpangan guys, oleh si hantu ibu di gunung waktu itu. Dengan sangat syok, si ibu terbanting ke belakang dan ditangkap oleh si ayah. Tetapi saat ayah melihat ke arah Michelle, dia sedang tertidur sambil duduk di depan TV. Keesokan harinya, ayah dan ibu membicarakan kejadian Michelle semalam. Ibunya menjelaskan sepertinya Michelle pergi ke Kepala Singa di gunung dan ketempelan, tapi si ayah tidak percaya tahayul. Dengan sangat gelisah, si ibu mengingat kembali masa lalunya dulu saat di desa. Ternyata, dulu banyak orang mati saat keluar dari gunung itu, termasuk ayahnya, dan dia takut hal itu menimpa Michelle. Jadi dia berpikir harus membawa Michelle ke seorang dukun. Si ayah yang tidak percaya tahayul menyangkal hal itu. Ayah pikir Michelle hanya butuh seorang dokter saja. Di saat perdebatan itu, lalu suara teriakan Michelle muncul di kamarnya. Sambil ketakutan, Michelle bilang untuk berhenti membunyikan lonceng itu. Dia sudah tidak kuat mendengarnya. Di saat itu juga, si ayah menggendong dan akan membawa Michelle ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, setelah sambil menunggu hasil dari tes rumah sakit soal Michelle, ayah mengalami suatu insiden. Saat itu si ayah baru pulang kerja dan hendak membuka pintu rumah. Tapi dari dalam rumah ia mendengar suara Michelle sedang berbicara dengan seseorang. Isi percakapan itu ternyata sebuah hasutan untuk Michelle membunuh ibunya dengan pisau, sambil didengarkan oleh si ayah dari balik pintu. Meskipun Michelle bilang tidak mau melakukan itu, tetapi si hantu menghasutnya terus, sampai akhirnya ayahnya Michelle membuka pintu sambil marah-marah pada Michelle. Saat berjalan mendekati Michelle, ayahnya melihat pisau di bawah dekat kakinya, dan langsung membalikkan badan Michelle. Ketika membalikkan badan Michelle, ternyata mulutnya sudah berbudah. Mengingat percakapan aneh tadi tentang si hantu dan Michelle yang akan menusuk ibunya, si ayah langsung lari ke kamar si ibu. Setiba di kamar si ibu, ternyata si ibu baik-baik saja dan sepertinya terbangun gara-gara si ayah berteriak-teriak. Akan tetapi, suatu hal aneh muncul. Saat si ibu bangun dari kasur, tatapan si ayah menuju ke dinding balik kasur dan menanyakan, "Kau siapa?" dengan hati yang berdebar-debar. Ya, ada si hantu ibu di balik kasur itu. Dan sejak hari itu, si ayah jadi percaya pada si ibu kalau si Michelle ini diganggu oleh hantu gunung. Keesokan harinya, mereka sekeluarga langsung pergi ke seorang dukun untuk mengobati Michelle. Ritual yang si dukun lakukan waktu mengobati si Michelle dengan cara membunyikan lonceng seperti si hantu. Entah apa alasannya. Ternyata pilihan ibu dengan membawa Michelle ke seorang dukun adalah pilihan tepat
karena sejak hari itu si hantu tidak pernah muncul lagi. 15 tahun kemudian, kini Michelle sudah dewasa dan dia bekerja sebagai penulis cerita horor. Di saat itu, di dalam mobilnya Michelle, dia mendapati sebuah koran yang secara kebetulan tentang berita di kampung neneknya dulu. Dan isi beritanya adalah telah ditemukannya mayat seorang anak laki-laki di kolong jembatan yang diduga dibunuh oleh salah satu warga setempat. Dan ibunya pun ikut dibunuh dan mayat ibunya ditinggalkan di sebuah gunung, tepatnya di Kepala Singa. Michelle pikir bahwa dia sudah tidak perlu memikirkan hal itu. Tetapi setelah ia pergi ke dukun 15 tahun lalu, kepalanya menjadi sering sakit dan perlu rutin meminum obat. Dan ini alasan Michelle sering sakit kepala guys. Karena ditupangi oleh si hantu anak kolong jembatan. Aduh. Dan cerita pun selesai.